Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Aswati, dosen Prodi D3 Keperawatan Stikesjati Mataram. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan keluarga. Mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil dan 2 SKS teori, 1 SKS praktik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan keluarga. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuhan keperawatan keluarga mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai prosedur pengkajian keperawatan keluarga. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menguasai prosedur tindakan keperawatan keluarga. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan sesuai dengan tahap perkembangan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan bagian dari kelompok ilmu alam dasar yang membahas tentang konsep keluarga, kemudian indikator keluarga sehat, selanjutnya model konseptual dalam keperawatan keluarga, kemudian yang keempat adalah tren dan isu dalam keperawatan keluarga, yang keenam manajemen sumber daya keluarga, yang ketujuh level pencegahan di dalam keperawatan keluarga, yang kedelapan adalah konsep ASKEP mulai dari pengkajian sampai evaluasi, kemudian menerapkan langsung dalam praktiknya, yaitu baik itu di lapangan maupun di laboratorium. Selanjutnya, metode pembelajarannya adalah tatap muka langsung atau dengan metode ceramah dan diskusi. Kemudian online bisa menggunakan media Zoom, kemudian Google Classroom. Selanjutnya metode praktik laboratorium, kemudian praktik lapangan dan tugas mandiri. Penilaian yang digunakan di sini adalah kehadirannya 10%, soft skill-nya 20%, tugas itu 20%, UTS 50%. UTS dan UAS maksudnya. Kemudian materi yang kita bahas hari ini ada 4, yaitu yang pertama adalah pengertian keluarga, kemudian yang kedua tipe keluarga, yang ketiga adalah struktur dan fungsi keluarga, yang keempat adalah tahap perkembangan keluarga. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran yang kita mulai untuk pertemuan pertama ini adalah capaian untuk sub pokok bahasan 1, ya, yaitu adalah mampu memahami konsep keluarga, ya. Jadi di dalam sub capaian ini ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Di sini adalah pengertian keluarga, kemudian tipe keluarga, selanjutnya struktur keluarga, dan yang keempat adalah Ya, kita lanjut ke pengertian keluarga. Jadi sebelum saya menjelaskan kaitannya dengan pengertian ini, saya ingin mengetahui menurut mahasiswa, apakah keluarga itu menurut Anda? Jadi sebelum kita masuk ke teorinya, jadi pengetahuan Anda tentang keluarga itu apa? Apa sih itu keluarga? Silakan. Sekelompok orang yang terdiri dari bapak, ibu, anak. Ya. Ayah, ibu, dan anak. Ya, selanjutnya yang lain bagus jawabannya. Yang lain lagi ada? Bisa, silakan. Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari katanya si Ari tadi, bapak, anak, dan ibu. Oke. Jadi keperawatan keluarga ini atau pengertian keluarga ini adalah unit terkecil yang ada di suatu masyarakat, ya, tinggal di satu masyarakat, ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
tinggal di satu rumah, ya, memiliki hubungan emosional, memiliki interaksi antara satu dengan yang lain, ya. Jadi yang namanya keluarga itu harus ada interaksi, ya, ada komunikasi di dalam keluarga. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari pengertiannya sendiri, menurut Friedman di situ adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, ya, adopsi, dan bisa karena kelahiran. Jadi anak adopsi pun bisa dikategorikan sebagai keluarga, ya. Jadi ketika dia tidak diadopsi berarti itu bukan termasuk keluarga, tetapi dia terpisah dari kakak. Yang dikatakan anak adopsi masuk itu bisa menjadi keluarga, ya. Selanjutnya, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Itu menurut Depkes RI, ya. Jadi di dalam masyarakat itu kan banyak sekali, masyarakat itu kan terdiri dari individu, keluarga, kelompok, dan seterusnya. Itu adalah komunitas nantinya. Yang dikatakan keluarga itu yang tadi adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ya. Selanjutnya menurut BKKBN di situ mendefinisikan keluarga sebagai berikut, yaitu keluarga dengan 2 orang atau lebih. Entah dia ada ikatan pernikahan kah, entah dia sama saudaranya berdua saja, itu bisa dikategorikan sebagai keluarga, ya. Selanjutnya kita masuk ke tipe. Tipe keluarga ini ada 2, ya. Yang pertama adalah tipe keluarga tradisional, yang kedua adalah tipe keluarga non tradisional. Kira-kira yang dimaksud dengan tipe keluarga tradisional itu apa? Keluarga inti. Iya, keluarga inti, ya. Jadi keluarga inti itu siapa saja? Ada ayah, ibu, dan anak. Kalau dia misalnya ada tambahan, ada papunya tinggal di situ, ada ponakannya tinggal di situ dan masuk di dalam kakak, itu namanya keluarga besar, ya. Itu ada tambahannya dari anggota keluarga yang lain, tetapi dia masuk di dalam kakak keluarga itu namanya keluarga besar, ya. Selanjutnya di situ yang dikatakan diadik family itu adalah keluarga besar yang tadi. Kalau yang keluarga inti namanya nuclear family, karena ini sering bahasa-bahasa begini harus dipahami, ya. Jangan sampai kita tidak paham apa sih itu nuclear family, apa itu diadik family. Jadi seperti ini, ya. Jadi paham. Selanjutnya single adult ini adalah satu rumah tangga yang terdiri dari satu orang saja tanpa ada orang lain. Itu namanya single adult, ya. Selanjutnya single parent, yaitu seorang ibu dan anak tanpa suami, ya. Bukan berarti dia punya anak tanpa suami, tapi dia pernah punya suami, bercerai. Itu maksudnya, ya. Jadi masih normal gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam keluarga non tradisional, artinya ini sudah berubah berdasarkan perkembangan zaman. Ya, jadi tipe keluarga ini terus berubah. Jadi kalau misalnya di sini yang pertama ada the unmarried ethnic mother, itu artinya adalah keluarga yang terdiri dari orang tua dengan anak tanpa pernikahan, ya. Jadi paham, nanti pasti Anda akan ketemukan di masyarakat. Itu banyak sekali, ya. Selanjutnya, the step parent family ini adalah keluarga dengan orang tua tiri, ya. Entah ibunya ibu tiri, entah bapaknya bapak tiri, seperti itu, ya. Selanjutnya keluarga community, yaitu satu keluarga tanpa pertalian darah. Dia tidak ada hubungan darah, tapi dia tinggal di satu rumah. Nih misalnya kamu ketemu sama ini, ya, tinggal di satu rumah seperti keluarga, tetapi dia tidak ada hubungan darah. Dia menganggapnya sebagai keluarganya, gitu, ya. Seperti itu. Selanjutnya homoseksual atau lesbian, ya. Nah, ini adalah 2 orang sejenis
tinggal di dalam satu rumah dan layaknya sepasang suami istri. Nah, nauzubillah ya. Nah, ini banyak, cuman kan tidak terekspos ya. Selanjutnya adalah the non-married heteroseksual. Nah, ini adalah orang yang tinggal serumah dan terus berganti pasangan, gitu ya. Sebentar-sebentar ganti pasangannya ini, sebentar-bentar pasangannya yang ini, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk tipe keluarga. Sekarang kita masuk ke struktur keluarga. Ya. Kita lihat struktur keluarga di situ menurut Friedman, Bowden dan Jones, di situ adalah struktur pola komunikasi. Nah, pola komunikasi di dalam keluarga ini sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Ya, bisa karena faktor pendidikan, bisa karena faktor mungkin usia, bisa dipengaruhi juga oleh faktor karena mungkin kesibukan, ya. Jadi antara ayah dan ibu komunikasinya jarang karena tidak pernah ketemu misalnya. Atau ada mungkin masing-masing orang di dalam rumah itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Itu juga mempengaruhi di dalam proses komunikasi ya. Sehingga komunikasi yang benar di dalam keluarga adalah komunikasi terbuka, lebih baik ya. Selanjutnya adalah struktur pola peran keluarga. Nah, struktur pola peran di dalam keluarga ini sangat berpengaruh sekali di dalam keluarga ya, kaitannya dengan bagaimana peran seorang ayah, bagaimana peran seorang ibu, dan bagaimana peran seorang anak. Sekarang saya mau tanya, bagaimana peran seorang ayah menurut Anda? Pertama, menafkah, pencari nafkah ya. Yang kedua, melindungi sebagai pelindung. Selanjutnya, sebagai pendidik. Selanjutnya, sebagai contoh dari keluarga yang lain. Ya. Selanjutnya, sebagai suami dari istrinya, sebagai bapak dari anaknya, sebagai anggota masyarakat. Nah, itu banyak sekali peran yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Jadi hati-hati kalau mau menikah ya. Siapkan dulu mentalnya baru menikah. Jangan asal menikah, nanti ketika sudah menikah peran ini bisa dijalankan apa tidak, karena peran ayah itu sangat berat karena dia adalah pencari nafkah ya. Selanjutnya adalah peran ibu. Jadi peran ibu ini apa tugasnya ibu? Memasak, merawat anak, memberikan pendidikan juga buat anaknya. Sebagai istri ya, sebagai istri apa tugasnya? Melayani suami. Sebagai ibu, menyediakan makanan untuk anak-anaknya, mengajar anak-anaknya ya, mendampingi anaknya ketika nonton TV, belajar dan seterusnya. Jadi seorang ibu juga sangat berat ya, dan bisa dikatakan bahwa pekerjaan seorang ibu itu mulai dari terbit matahari sampai tenggelam mata suami yang benar ya. Kenapa saya bilang gitu ya, benar nggak? Kalau suaminya belum tidur, belum bisa nyenyak tidur istrinya, karena nanti bisa jadi diganggu sama suaminya lagi gitu loh. Nah, hati-hati nih perempuan, jadi harus siap mental dulu, psikologisnya harus siap dulu kalau mau menikah ya. Benar. Selanjutnya adalah peran sebagai seorang ayah. Apa? Seorang anak, sorry. Kalau peran sebagai seorang anak apa? Patuh kepada orang tua. Terus menghormati. Terus membantu, belajar sesuai dengan yang diajar oleh orang tua. Nah, sekarang nih mahasiswa kan sebagai seorang pelajar, berarti kan harus belajar, itu tugasnya. Jangan pikirin saya belum bayar SPP, saya belum bayar ini, itu tugas orang tuanya. Anda itu harus bisa belajar menunjukkan hasil yang terbaik buat anak-anaknya gitu loh. Buat orang tuanya, sorry ya. Buat orang tuanya, jangan sampai uang sudah dikeluarin banyak oleh orang tuanya tapi hasilnya
IPK-nya 2, nah itu berarti peran sebagai seorang anak Anda tidak bisa jalankan, ya. Selanjutnya adalah struktur nilai dan norma. Struktur nilai dan norma ini tentunya harus ada di dalam keluarga. Ada nilai-nilai yang harus dipatuhi di dalam keluarga. Mulai dari patokannya adalah apa? Standarnya adalah mulai dari agama yang dianut. Kalau menurut agama apa sih yang saya harus lakukan, ya? Etikanya seperti apa kalau orang muslim, gitulah. Seperti itu ya. Jadi ada nilai-nilai yang akan mengontrol bagaimana Anda akan bersikap, bertindak, berperilaku di dalam keluarga. Seterusnya ketika Anda akan keluar ke masyarakat, itu udah mulai dididik dari rumah dulu sama orang tuanya. Nilai yang dianut bener enggak? Sudah benar enggak dalam pelaksanaannya di dalam keluarga atau ke masyarakat yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya masuk ke struktur kekuatan keluarga. Nah, struktur kekuatan keluarga ini biasanya dipegang oleh seorang ayah. Kekuatannya di mana sebagai seorang ayah? Kekuatannya di mana sebagai seorang ibu? Ya, dia harus bisa mengontrol, menilai dirinya, ya. Apa kekuatan yang dimiliki untuk bisa membuat keluarganya menjadi lebih baik, lebih bagus, sehat dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Jadi kekuatan-kekuatan itu harus bisa terus dibangun di dalam keluarga, termasuklah bagaimana dia hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, kekompakannya dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Jangan sampai seorang anak cuek aja nih sama bapaknya. Bapak saya kan tidak bisa ngapa-ngapain, biarin aja, misalnya seperti itu. Artinya orang tuanya tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan istri dan anak-anaknya untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Itu maksudnya. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada mungkin pertanyaan? Silahkan kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah jelas. Mungkin ada yang lain yang baru datang. Gimana? Ya, silahkan mau bertanya. Judulnya karena kamu baru datang. Jadi judulnya adalah kita membahas tentang konsep dasar keluarga, ya. Selanjutnya kita masuk, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga ini ada 5. Di dalam keluarga harus bisa menjalankan yang 5 ini. Yang pertama adalah fungsi afektif. Fungsi afektif ini kaitannya dengan bagaimana kita menyenangkan keluarga kita, memberikan rasa cinta dan kasih kita kepada anak kita, pada keluarga kita, menyenangkan dia. Bagaimana caranya? Itu cinta kasih, ya. Karena di dalam keluarga kalau sudah tidak ada rasa cinta kasih, maka di dalam keluarga itu akan hambar, gitu ya. Ibarat sayur tak bergaram, gitu ya. Jadi di dalam keluarga sangat penting itu hubungan kasih sayang, saling menyayangi. Gimana cara menunjukkannya? Tentunya ada perhatian-perhatian, karena masing-masing orang itu beda cara memberikan rasa itu, gitu ya. Jadi bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan ucapan dan seterusnya. Jadi masing-masing orang berbeda, ya. Selanjutnya adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini adalah seorang ayah, seorang ibu harus bisa mengajarkan bagaimana anaknya berkomunikasi, ya. Terus selanjutnya adalah menyiapkan anak-anaknya agar bisa berkomunikasi dengan baik di lingkungannya dan di saat dia keluar di masyarakat, ya. Selanjutnya adalah fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini adalah bagaimana seorang keluarga itu memberikan
seorang keluarga itu bisa memberikan keturunan misalnya ya, atau di dalam keluarga itu bagaimana dia menggunakan apa fasilitas yang ada kaitannya dengan mungkin menjadi akseptor KBK kalau anaknya udah banyak dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi dia menganalisa dirinya apakah dia mampu memberikan keturunan dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah fungsi perawatan kesehatan. Nah, fungsi perawatan kesehatan ini ada 5. Yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan, yang kedua adalah mengambil keputusan, selanjutnya yang ketiga adalah mampu merawat keluarganya yang sakit, yang keempat adalah memodifikasi lingkungan yang sehat buat anggota keluarganya, yang kelima adalah mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan keluarga. Nah, tahap perkembangan keluarga ini ada 8. Ya, yang pertama adalah membentuk keluarga baru ya. Membentuk keluarga baru ini dihitung mulai dari dia menikah sampai dia positif hamil. Itu tahap 1 ya. Jadi tugas-tugasnya banyak. Apa tugasnya? Nanti akan diberikan untuk yang selanjutnya ya. Kemudian tapi saya akan menjelaskan yang intinya dulu. Selanjutnya yang kedua adalah keluarga dengan anak prasekolah. Kapan mulai? Yang kedua, keluarga dengan kelahiran anak pertama. Artinya memberikan memberikan perhatian kepada anaknya atau mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Itu maksudnya ya. Jadi di tahap 2 ini pasangan itu harus siap dulu baru bisa menerima anaknya, gitu loh maksudnya ya. Jadi sebelum anaknya lahir dia sudah siap mental dan sebagainya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah keluarga dengan anak prasekolah. Nah, anak prasekolah ini dia masuk mulai usia berapa? 7. Hah? Sampai usianya 7 tahun, di bawah 7 tahun ya. Jadi prasekolah itu mulai dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Yang masuk usia sekolah itu tahap berapa? Tahap 7 ya. Jadi tahap 7 ini adalah tahap anak usia sekolah, ya mulai dari usia 7 tahun sampai 12 tahun. Nah, untuk yang keluarga dengan anak remaja mulai dari usia berapa? 18 sampai 22 tahun. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan ke-6, keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Jadi ini anggota keluarganya yang sudah remaja, sudah siap dilepas ke masyarakat atau membentuk keluarga baru. Itu maksudnya ya. Selanjutnya adalah yang ke-7, keluarga usia pertengahan atau yang sudah dewasa tetapi belum masuk lansia. Nah, di sini sangat membutuhkan kasih sayang, saling menyayangi ya. Selanjutnya adalah yang ke-8, itu tahap berdua kembali namanya, atau disebut dengan usia lansia yang berada di tahap 8 ya. Jadi materi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Masih ada waktu kita berapa menit lagi? Silahkan untuk bisa ditanyakan. 2 menit lagi. 2 menit? 5 menit, oke, silahkan bertanya. Kaitannya dengan tahap perkembangan. Sudah ada? Siapa yang mungkin belum paham kenapa meski ada tahap 1, tahap 2 ya? Karena masing-masing tahapan ini ada tugasnya masing-masing. Ada permasalahan yang muncul di masing-masing tahap ini, dan itulah yang harus diselesaikan oleh keluarga sesuai dengan tahap perkembangannya. Gitu ya. Silakan. Ya, silakan. Oh, menikah di bawah umur. Oke, bagus ya. Itulah makanya di situ di tahap kedua dibilang tahap
mempersiapkan diri menjadi orang tua? Mampukah dia berada di situ, ya, menjadi orang tua? Itu akan banyak sekali faktor yang mempengaruhi, termasuklah usia menikah. Ya, usia menikah yang bagus itu adalah berapa? 23. Ya, 20 tahun lah gitu ya. Ya, 20 tahun, jangan 18 ke bawah, ada yang 16 tamatan SMP sudah menikah. Nah, itu tidak boleh gitu. Enggak dikeluarkan surat. Karena kan berdampak negatif kepada misalnya kandungannya yang belum siap, mentalnya yang belum siap. Ketika dia anaknya rewel, dia udah stres, nggak ada makanan untuk anaknya, dia stres. Nah, itu artinya kesiapan mentalnya belum. Makanya kalau belum siap mental, jangan menikah. Makanya yang siap menikah itu di usia 20 tahun lah ya. 20 tahun lah, oke gitu, masih bagus gitu, paling tidak ya jangan sampai di bawah itu lah gitu. Ya, karena dampak jeleknya banyak sekali. Gitu ya, berdampak kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada anak yang dikandungnya dan seterusnya gitu ya. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Yang lain mungkin ada, silahkan. Bagaimana cara mempertahankan hubungan yang harmonis dalam keluarga? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi bagaimana mempertahankan hubungan yang harmonis di dalam keluarga? Yang tadi sudah banyak sekali disampaikan, apa sih yang harus kita jaga? Mungkin tadi ada pola komunikasi. Komunikasinya seperti apa sih yang baik? Mungkin komunikasi terbuka. Ya, mau kemana izin dulu, mau ke sini supaya tidak terjadi salah paham. Selanjutnya misalnya tentang penghasilannya, oh saya penghasilannya segini, silakan dikelola istri. Ya, seperti itu juga termasuk cara-cara menjaga keharmonisan. Atau mungkin dengan memberikan hadiah, mungkin kalau lagi dapat rezeki, ayo dek, ayo nak kita makan di luar. Ya paling tidak dalam seminggu sekali lah makan di luar gitu ya. Jadi itu salah satu teknik untuk menjaga hubungan harmonis ya. Kemudian ya sering bergaul dengan anggota keluarga yang lain, diajak ke keluarga yang lain juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita pergi kerja pulang anak sudah tidur. Pada saat kita pergi anak tertidur, sudah tidur, masih tidur. Saat kita pulang anak sudah tidur. Nah, itu mungkin bermasalah ya. Jadi ya harus pinter-pinternya saling memahami di situ. Jadi harus bisa saling memahami, intinya kalau mau keluarganya harmonis ya. Jangan sampai, keterbukaan juga sangat penting ya. Jadi keterbukaan yang penting, kejujuran ya, jaga sikap, komunikasi yang baik ya. Selanjutnya ada mungkin yang lain? Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau bertanya lagi kaitannya dengan tahap perkembangan, tipe keluarga, fungsi keluarga dan seterusnya. Ada? Silakan. Tentang fungsi keluarga sebagai anak. Sebagai anak. Kan Peran. Sudah Ibu bilang kalau peran kita sebagai anak itu kan harus berbakti. Dan tugas kita itu adalah belajar kalau kita mahasiswa ya. Tapi kan seiring berjalannya usianya kita itu di remaja itu, kadang kita berpikir bahwa pas SPP-nya itu kita kayak ngerasa memberatkan orang tua kita, Bu. Bagaimana cara menyikapi itu, padahal kan tugasnya kita itu kan cuma belajar ya. Tapi merasa memberatkan. Oh, itu artinya anak yang sensitif gitu ya, memikirkan bagaimana orang tuanya. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, maka itu dijadikan sebagai motivasi, sebagai tanggung jawab. Saya harus bisa memberikan yang terbaik, nilai yang terbaik, sikap yang baik, perilaku yang baik. Mungkin itu adalah salah satu cara membalas untuk orang tua. Karena orang tua itu tidak berharap saya nanti kamu kerja saya bisa dikasih ini enggak.
orang tua itu hanya ingin anaknya bisa sukses, bisa berhasil, itu sudah sangat senang orang tua itu ya. Nggak usah dikasih duit, kamu bahagia, kamu senang, orang tua itu udah senang gitu loh ya. Jadi rasa itu bagus, tetapi itu dijadikan sebagai motivasi. Jangan justru menjadi ngenes gitu. Aduh, enggak jadi dah saya sekolah, soalnya bapak saya susah ini. Padahal orang tuanya pingin kamu jadi orang, supaya mungkin orang tuanya enggak seperti, supaya kamu enggak seperti orang tuanya gitu loh. Banyak orang tua itu ingin anaknya sekolah biar dia enggak seperti saya. Itu ya. Jadi tolong jawab keinginan orang tuanya dengan cara prestasi seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Izin sebelumnya, waktunya sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan. Mohon maaf mungkin kalau ada yang salah-salah dalam kita berinteraksi tadi ya. Jadi Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin misalnya kalau ada yang kurang paham bisa nanti lewat WhatsApp, boleh ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya lewat WhatsApp. Ibu enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam